Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, di mana kami mengangkat permasalahan yang berasal dari tantangan di industri perbankan dan keuangan, khususnya dalam hal ini adalah untuk memahami dan menganalisis profil nasabah yang mengajukan peminjaman. Melalui tugas besar ini, kami berfokus bagaimana cara mengelompokkan nasabah secara efektif berdasarkan data demografis, finansial, dan profil resiko mereka. Untuk tugas besar kali ini, kami mengimplementasikan algoritma Self-Organizing Map atau SOM sebagai salah satu metode clustering yang mampu memetakan data nasabah secara visual dan struktur. Untuk metadatanya bisa di-share screen. Oke, untuk datanya kita ini ambil dari Kaggle, di mana itu adalah application dan transaction. Di situ terdapat banyak kolom, ada total 21 kolom. Tapi di sini kita tidak memakai semuanya karena menyesuaikan dengan keperluan yang akan kita pakai. Oke, kembali lagi ke code. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah import package-package yang kita butuhkan, di mana kita tidak menggunakan SOM pakai package ya, tapi kita tidak menggunakan karena ketentuan dari Tubes. Oke, yang pertama kita load datanya yang sudah kita install, sudah kita download, yaitu data loan application. Lalu kita drop fitur atau kolom yang tidak diperlukan. Oke, selanjutnya kita drop kolom-kolom yang tidak kita gunakan, yaitu ada kolom fraud type, fraud flag, loan status, gender, residential address, loan type, debt to income ratio. Jadi untuk kolom seperti fraud type, fraud flag, dan loan status kita hilangkan karena fokus analisis ini adalah pada segmentasi karakteristik nasabah, bukan untuk memprediksi tindakan fraud ataupun persetujuan pinjaman. Jadi menyertakan variabel ini justru dapat mengarahkan analisis ke tujuan yang berbeda. Untuk kolom gender kita hapus karena kolom ini kita anggap sebagai informasi demografis yang bersifat sensitif dan untuk menghindari bias gender dalam analisis segmentasi ini. Dan untuk kolom identifikasi seperti application ID dan application date kita hapus juga karena tidak mengandung informasi yang bermakna untuk keperluan clustering. Selain itu kita juga membangkitkan kolom-kolom atau fitur-fitur baru, di mana yang pertama ada fitur interest loan per month, yang dimana kita ambil dari rumus loan amount request dikali dengan interest rate yang sudah dibagi dengan 100 dikali dengan loan tenor months, lalu dibagi loan tenor months dikali 12. Jadi fitur ini digunakan untuk menghitung estimasi bunga pinjaman yang harus dibayar per bulannya. Lalu selanjutnya ada loan per month yang kita dapatkan dari loan amount per tenor ditambah interest loan per month, di mana fitur ini merupakan estimasi total pembayaran pokok dan bunga pinjaman baru per bulan. Lalu selanjutnya ada fitur EMI with loan per month, di mana kita ambil dari rumus loan per month ditambah dengan existing emis monthly. Selanjutnya yang terakhir ada ratio to pay per month, di mana kita mendapatkan rumusnya dengan cara EMI with loan per month dibagi dengan monthly income, di mana fitur ini digunakan untuk mengukur rasio total cicilan bulanan terhadap pendapatan bulanan.
Oke, jika sudah kita lakukan encode untuk fitur-fitur tadi. Yang pertama kita balen bawah. Iki sing dhuwur encode ren niku gawe sibil. Ya Ren oke sibil. sipil iku. Ya. Nah. Sik. Ah, hmm, oke. Sean. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita encode kolom-kolom atau fitur-fitur yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita list kolom di mana kita mengubah daftar kolom dari data frame menjadi list Python. Lalu yang bukan numerik itu kita gunakan df di type sama dengan O, di mana untuk mengecek apakah tipe data kolom adalah objek. Lalu itu digunakan untuk mengidentifikasi kolom-kolom yang bukan numerik, misalnya string atau kategori. Lalu yang selanjutnya, yang bawah itu digunakan untuk mengelompokkan skor kredit atau CB score menjadi 5 kategori, yaitu dimana detail-detailnya yaitu 800 sampai 900 itu satu, dimana itu yang paling baik. Terus 751 sampai 800 itu dua, dimana sangat baik. Lalu untuk 701 sampai 750 itu 3, itu baik. Untuk 601 sampai 700 itu 4, dimana itu masih bisa di apa ya, masih fair lah, masih bisa uh, di apa ya, bisa dibantu ya untuk mencari kata-kata, mungkin masih bisa Masih bisa di-approve, dipertimbangkan ya, masih bisa pertimbangkan. di approve. Untuk 300 sampai 600 ke bawah itu 5, yaitu itu yang paling buruk. Setelah itu yang selanjutnya ada untuk purpose, di mana itu untuk tujuan pinjaman. Yang pertama ada medical emergency, kita prioritaskan yang paling pertama. Lalu business expansion nomor 2, terus edukasi yang ketiga, terus wedding atau pernikahan itu keempat, home renovation yang kelima, lalu untuk membeli kendaraan itu di nomor 6, lalu untuk debt consolidation itu nomor 7, yang paling buruk. Ya masa kita hutang untuk membayar hutang itu kan agak tidak masuk akal kan, dan tidak bisa dipercaya. Lalu untuk selanjutnya ada status pekerjaan, di mana ada salary satu stabil, yaitu dia digaji. Lalu ada self employed yang kedua, business owner itu yang ketiga, retired atau pensiun itu yang keempat, unemployed itu yang kelima, lalu untuk student itu yang keenam. Itu yang paling tidak stabil, itu yang keenam. Lalu untuk kepemilikan properti ada own, yaitu yang paling baik, lalu jointly own, kepemilikan bersama itu yang nomor 2, lalu rent atau menyewa itu yang nomor 3. Untuk selanjutnya kita simpan di dalam kolom encode purpose untuk purpose of loan, encode employment status untuk employment status, lalu encode property ownership status untuk property ownership status, lalu encode CB score untuk yang CB score. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Luis.
Oke, jadi untuk kode yang keempat ini mengenai visualisasi korelasi metrik ya. Jadi di kode tersebut itu nanti digunakan untuk menampilkan metrik korelasi antara fitur numerik dalam bentuk heatmap. Jadi di korelasi metrik sendiri itu menggunakan Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasinya. Itu nanti berguna untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel numerik dalam dataset. Langsung saja ke pembahasan dari hasil output tersebut. Dari hasil output itu menunjukkan hubungan antar variabel numerik dalam suatu dataset tersebut, dataset pinjaman. Jadi korelasi itu dinyatakan dalam nilai antara -1 hingga 1. Kemudian dengan warna biru itu menunjukkan korelasi negatif, terus warna merah itu menunjukkan korelasi positif, dan putih itu mendekati 0, yaitu yang menandakan tidak adanya korelasi. Kemudian korelasi yang sangat kuat atau positif itu terdapat antara loan amount request dan interest loan per month, dengan korelasinya itu dengan angka 0,93. Kemudian loan amount request dan loan per month dengan korelasinya itu di angka 0,53. Kemudian ada EMI with loan per month dan loan per month dengan korelasinya itu 0,99, yang menandakan bahwa EMI angsuran per bulan itu hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh besaran pinjaman per bulan. Kemudian untuk korelasi negatif yang kuat terjadi antara monthly income dan rasio topai per month itu dengan korelasi min 0,64, yang menunjukkan itu bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin rendah rasio cicilan terhadap pendapatannya. Kemudian monthly income dan Encode CIBIL score dengan korelasi itu dengan angka min 0,91, itu yang berarti yang cukup mengejutkan, karena biasanya kan skor kredit meningkat seiring pendapatan yang tinggi. Hal ini nanti dianalisis lebih lanjut apakah terjadi kesalahan encoding atau ketidaksesuaian data. Kemudian variabel seperti loan tenor month, application age, number of dependent, dan encode lainnya itu memiliki korelasi yang lemah, yang artinya itu mendekati 0 terhadap variabel lainnya, yang menandakan hubungan yang tidak signifikan. Kemudian untuk kode yang kelima, kode yang kelima itu mengenai visualisasi distribusi before cleaning itu, bentar. Jadi di kode tersebut itu nantinya itu dibuat untuk memvisualisasikan distribusi atau penyebaran datanya dari setiap kolom numerik sebelum dilakukan pembersihan data atau data cleaning dalam bentuk histogram. Langsung saja ke pembahasan dari hasil itu. Di sini terdapat dua kolom utama yang kita ambil, yaitu kolom EMI with loan per month sama rasio topai per month. Dari hasil tersebut, yang kolom EMI with loan per month itu untuk fitur EMI with loan per month, dari histogram tersebut itu menunjukkan distribusi yang sangat miring ke kanan. Sebagian besar pemohon memiliki cicilan bulanan atau EMI di bawah 20.000, namun terdapat data dengan nilai yang jauh lebih tinggi hingga mencapai lebih dari 140.000 meskipun frekuensi yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan adanya outlier yang berpotensi mempengaruhi analisis atau performa model jika tidak ditangani dengan tepat. Kemudian, karena sebagai fitur numerik dengan rentang nilai yang luas dan distribusi yang tidak normal, EMI with loan per month sebaiknya melalui proses transformasi seperti logarithmic transformation untuk menormalisasikan distribusi atau dilakukan standarisasi. Kemudian untuk
fitur utama yang kedua itu rasio to pi per mon. Itu histogram rasio to pi per mon. Dengan dari hasil tersebut itu menunjukkan distribusi yang sangat miring ke kanan, di mana sebagian besar nilai itu berada di bawah angka 1 dan hanya sebagian kecil data yang memiliki rasio di atas 2 hingga 12. Rasio ini memungkinkan besar menggambarkan perbandingan antara kewajiban cicilan bulanan dengan pendapatan bulanannya. Kemudian untuk kode yang keenam itu mengenai remove outlier. Pada kode tersebut itu nanti digunakan untuk menghapus outlier atau nilai cicilannya pada dua kolom numerik utama yang tadi yang sudah kita bahas, pada kolom MI with loan per month sama rasio to pi per month. Untuk hasil dari output remove outlier itu di kode 7 itu digambarkan sama visualisasi histogram mengenai setelah di after cleaning. Dari hasil tersebut itu bahwa dari kolom MI with loan per month setelah di cleaning dengan menggunakan metode IQR atau interquartile range, itu distribusi nilai pada fitur tersebut itu menunjukkan penyebaran yang lebih normal dengan nilai-nilai ekstrim yang sebelumnya memanjang hingga lebih dari 140.000 telah berhasil dieliminasi, sehingga distribusi tersebut itu menjadi lebih terkonsentrasi di sekitar rentang 0 hingga 40.000. Jadi dalam bentuk histogram itu tetap menunjukkan distribusi miring ke kanan tetapi tidak se ekstrim yang sebelumnya sebelum di cleaning. Jadi menunjukkan setelah di cleaning menunjukkan keberhasilan proses cleaning dalam menghilangkan pengaruh-pengaruh nilai yang tidak wajar dalam datanya. Kemudian untuk fitur utama yang kedua itu fitur rasio to pi per month setelah di cleaning. Jadi di fitur rasio to pi per month setelah di cleaning juga mengalami perbaikan yang signifikan setelah proses pembersihan outlier. Yang sebelumnya itu histogram menunjukkan distribusi yang sangat miring ke kanan dengan beberapa outlier ekstrim hingga nilai lebih dari 12, namun setelah cleaning distribusinya itu lebih terkonsentrasi pada rentang 0 hingga 1,5. Jadi hal ini itu menandakan bahwa sebagian besar individu memiliki rasio pembayaran bulanan yang relatif kecil terhadap penghasilan mereka. Proses cleaning berhasil menjaga pola umum sambil mengurangi distorsi akibat nilai ekstrim. Next, untuk kode yang ke-8 mungkin bisa dijelaskan sama Mas Ian, silahkan. Oke, terima kasih Mas Luis. Saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu yang ke-8. Ini ada clustering with sum. Nah, yang pertama kita siapkan dulu datanya. Di sini itu disiapkan dalam arti apa? Kan dari yang dijelaskan oleh Mas Ilham tadi kan data kita ada yang kategorikal dan juga ada yang numerik. Nah, kategorikal ini kategorikal ordinal, seperti purpose of loan, encoded employment status, property ownership status, encoded civil score. Nah, lalu untuk yang sisanya masuk ke numerik. Kenapa kok memakai kok memakai fitur-fitur ini? Karena menurut kami fitur-fitur ini yang paling cocok untuk dilakukan clustering menggunakan SOM. Nah, lalu di sini ada scale data, yaitu standarisasi dengan standar scaler. Di sini kita pisah scalernya, yaitu dengan scalar fit transform X numerik dan juga scalar fit transform X ordinal. Lalu kemudian kita satukan lagi dengan NP hashtag. Nah, lalu di sini implementasi simple sum-nya. Di sini ada sebentar. Nah,
di sini ada inisialisasi SOM. Yang pertama dev init ini. Yang pertama kan ada self ini untuk self, X ini sebagai X dan Y ini untuk gridnya, X itu untuk panjangnya dan Y itu untuk tingginya. Kemudian ada input len untuk panjang vektor inputan, yaitu inputan yang akan kita masukkan yaitu X. Lalu di sini ada sigma. Sigma itu radius neighborhood awal, kita setting di angka 0,8. Habis itu ada learning rate. Nah, di sini learning rate ini saya gunakan 0,2. Sebelumnya itu kami sudah menjalankan yang 0,5, tetapi setelah dipertimbangkan kembali kita memilih 0,2 karena hasil dari analisisnya nanti itu lebih bagusnya menggunakan 0,2. Nah, lalu di sini ada self weight, yaitu inisialisasi bobot secara acak. Ini tuh bisa kita setting manual weight-nya, tapi di sini kita memilih untuk random untuk bobotnya, yaitu bobot setiap fitur ya, weight-nya. Oke, lanjut kita ke neighborhood, yaitu adalah untuk menghitung pengaruh neighborhood yang mengecil seiring iterasi menggunakan fungsi Gaussian untuk menentukan pengaruh neuron pemenang ke neuron tetangga. Lalu ada radius sigma untuk radius sigma dan learning rate yang berkurang secara linear selama pelatihan. Nah, lanjut ada fungsi winner. Nah, fungsi winner ini digunakan untuk mencari neuron pemenang, yaitu base matching unit untuk sebuah sampel data. Lalu menghitung jarak Euclid antara vektor input dengan semua bobot neuron, kemudian mengembalikan indeks neuron dengan jarak terkecil. Nah, lalu yang terakhir ada devtrain. Devtrain ini yaitu proses pelatihan serta selama num iteration. Di sini num iterationnya kalau misalnya kita pada saat memanggil SOM itu tidak itu defaultnya 1000 lah ibaratnya. Nah, lalu di sini ada tahapan untuk setiap iterasinya. Itu yang pertama memilih sampel secara acak, lalu menentukan neuron pemenang, menghitung pengaruh neighborhood, dan yang terakhir memperbarui bobot semua neuron berdasarkan kedekatannya dengan neuron pemenang. Nah, lanjut di sini yaitu kode untuk train SOM, yaitu kita inisialisasi dulu SOM sama dengan simple SOM dengan X3 dan Y1. Ini berarti gridnya itu 3 kali 1, jadi 3 kali 1. Nah, terus untuk input line-nya itu sesuai dengan ukuran X, yaitu ada berapa fitur? Ada 8 kalau nggak salah, 8 atau 7. Nah, lalu di sini kita baru train X dengan iterasi sebanyak 1500. Untuk 1500 ini juga kita pilih karena setelah dipertimbangkan hasilnya untuk analisis lebih lanjut itu bagus untuk menggunakan 1500. Nah, lalu di sini untuk mendapatkan lalu di sini lanjut ada kode untuk mendapatkan cluster dari winning neuron, yaitu penentuan klasternya. Untuk setiap data di sini itu menentukan neuron pemenangnya, lalu mengambil koordinat X sebagai label cluster karena gridnya kan 3 kali 1. Nah, lalu kita simpan hasil clusternya ke dalam pakai ini clean underscore clean cluster sama dengan cluster. Di sini mungkin bisa penyesuaian nama inisialisasi lagi. Nah, lalu yang terakhir ini pada proses 8 itu menghitung silhouette score-nya. Nah, menghitung silhouette score ini di sini kami memakai library, jadi lebih gampang dan juga lebih. Nah, itu kita print. Nah, outputnya di sini mungkin sedikit mengecewakan, tapi di hold dulu kecewanya karena ada analisis lebih lanjut mengapa kok kami
tidak berusaha ibaratnya tidak berusaha untuk menaikkan siluet skornya lah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada visualisasi untuk klasternya dengan PCA. PCA ini karena tadi kan sebelumnya kan kita menggunakan SOM, jadi menggunakan PCA. Jadi karena kan di sebelumnya kan kita kan ada fiturnya kan lebih dari 2. Nah, kalau dari mungkin teman-teman yang lihat ini tahu kan klasterisasi itu kan biasanya kan cuma 2 fitur. Nah, tetapi nggak sampai 2 fitur saja, bisa lebih dari 2. Nah, cara implementasinya di sini tuh pakai PCA. Jadi itu PCA itu bakalan kan ini kan kita setting end komponennya 2. Jadi dari fitur tadi itu semua PCA ini bakalan ibaratnya secara otomatis itu membagi fitur-fitur tadi itu digabung jadi 2 komponen. Nah, nanti itu kita juga bisa mengecek komponen satu itu berapa persen sih dari fitur ini, komponen 2 tuh berapa persen sih dari fitur itu. Nah, untuk itunya tidak kami tampilkan. Oke, lanjut ke outputnya. Nah, di sini tuh bisa terlihat penyebarannya itu ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Nah, karena kita sudah tetapkan sendiri ya untuk K klasternya itu sama dengan 3. Nah, kenapa? Soalnya kan seperti yang disampaikan Mas Ilham tadi kan kita ini tujuannya untuk segmentasi ibaratnya resiko lah. Nah, kami setuju bahwa resiko itu rata-rata kan memang 3, antara dia eh, oke, habis itu yang tengah ini perlu pertimbangan kembali, lalu yang terakhir ini yang paling buruk itu tidak sama sekali. Nah, maka dari itu kita hanya menggunakan K cluster sama dengan 3. Mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa kita cari K optimalnya, entah mungkin itu 5 atau 6. Oke. Lanjut, ini ada summary of cluster. Summary of cluster ini ibaratnya rangkuman ya kan, rangkuman dari setiap cluster. Di sini kita memakai mean, kemudian dibulatkan jadi 2. Nah, dari fitur-fitur ini kita sudah bisa menggambarkan secara kasar lah ya. Nah, di sini tuh kayak klaster 0 itu rata-rata itu umur aplikannya, ibaratnya pemohonnya itu rata-rata 41. Kemudian kalau klaster 1 dia lebih tua, 43. Klaster 2 dia umurnya lebih tua, 45, 44,6. Nah, kemudian di sini itu ada rasio to pay per month. Nah, rasio to pay per month ini di sini klaster 0 dia 0,32, yang berarti itu rata-rata 0,32 itu berarti rata-rata di klaster 0 itu kebanyakan itu cukup gitu loh. Kalau misal kita apply hutangnya itu mereka itu masih bisa membayar dengan gaji mereka per bulan, karena kan ini kan masih di bawah 1. Nah, maka dari itu kan juga salah satu alasan untuk kita potong outliernya itu tadi seperti dijelaskan oleh Mas Louis. Karena kalau tidak di penghapusan outlier, di situ rasio to pay per month itu dapat naik lebih tinggi. Nah, kan tadi kan ada yang lebih dari 12. Nah, kan kalau dari sisi perbankan sendiri kan agak tidak mungkin kalau misalnya orang itu gaji tiap bulannya itu butuh 12 kali gaji untuk bisa membayar tanggungannya per bulan, itu kan pasti agak tidak mungkin kan kalau bank itu. Nah, oke, lanjut. Di sini ada heatmapnya untuk cluster fitur. Nah, di sini ada aplikan HDA putih karena tidak jauh beda ya untuk yang putih-putih ini. 0,32, 0,18. Nah, ini ibaratnya heatmapnya ini ringkasan karakteristik per cluster cuma dihitmapkan lah ibaratnya. Di sini kan sama itu. Nah, cuma ada warnanya.
Nah, ini bagian paling pentingnya. Di sini ada box plot visualization. Nah, dari sini itu kita bisa analisis lebih lanjut, analisis lebih gampangannya lah. Nah, di sini kan bisa terlihat kalau box plot rasio to pay per month by cluster. Nah, di sini itu rata-rata kalau cluster 0 dia itu rasionya itu sebarannya itu di 0,2 sampai 0,4 dengan beberapa ya gak beberapa sih, lumayan banyak outliernya di sini itu masuk ke cluster 0. Habis itu ada cluster 1 di sini itu ada ya sebarannya itu lebih rendah daripada cluster 0. Lalu ada cluster 2 dia lebih tinggi daripada cluster 0 dan cluster 1. Nah, lalu ada EMI Whitlow per month. Nah, di sini tuh dilihat dari cluster 0 itu dia yang lumayan rendah, yaitu tanggungannya per bulan lumayan rendah, sama dengan juga cluster 1 dia juga cukup rendah, cuma ada sedikit lebih dari cluster 0. Nah, lalu ada cluster 2. Cluster 2 ini untuk yang tanggungannya dia per bulannya itu lebih banyak daripada cluster 0 dan cluster 1. Nah, lalu ini untuk aplikan Edge ini tidak terlalu cukup terlihat ya seperti dua fitur sebelumnya, karena seperti yang Summary tadi, heatmap tadi itu umurnya itu rata-rata sama antara cluster 0, cluster 1 dan cluster 2. Cuma mungkin berbeda 2 tahun atau 3 tahun. Nah, untuk number of dependent ini juga cukup sama karena juga kan terlalu menyebar kondisional. Seperti number of dependent ini seperti kayak tanggungan seperti adik yang belum bekerja, atau orang tua yang tidak bekerja, atau istri di rumah. Nah, itu kan juga bermacam-macam, jadi juga dia stabil setara antara ketiga cluster. Nah, lalu lanjut box plot loan amount requested by cluster. Nah, di sini untuk loan amount-nya itu juga cukup menarik ya, karena di sini itu cluster 0 itu dia loan amount-nya itu tidak terlalu tinggi, dan juga sama juga dengan cluster 1 dia juga tidak terlalu tinggi, jadi cukup mirip lah antara 0 dan 1. Nah, cuma ada yang cluster 2 dia ini kan lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah, lalu box plot monthly income by cluster. Nah, di sini kalau monthly income-nya itu 0 itu lagi-lagi dia yang paling rendah ya kan dari ketiganya. Lalu di sini ada yang pembeda lah. Kan dari tadi kan 0 sama 1 kan dia kan cukup sama. Nah, di sini ada monthly income-nya itu 1 itu dia itu lebih tinggi. Dia penghasilannya lebih tinggi. Paling tinggi malah ibaratnya. Paling tinggi daripada cluster 0 dan cluster 2. Habis itu ada cluster 2 yang dimana di antara cluster 0 dan cluster 1. Nah, untuk kesimpulannya berarti bisa kita tarik sebentar. Nah, cluster 0. Nah, berdasarkan hasil dari box plot tadi dan juga kita analisis secara manusiawi ya kan, tanpa 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 otomatis, misalnya oh cluster 0 ini. Nah, mungkin ada codingan yang bisa membuat seperti auto rangkum dari box plot itu ya, kami juga belum tahu. Nah, jadi berdasarkan hasil itu di sini cluster 0 itu sangat berpotensial untuk kita berikan pinjaman dalam jumlah besar dan juga bunganya yang cukup kompetitif. Nah, karena ya itu tadi kombinasi penghasilan bulanan yang cukup seimbang lah dengan apa dengan antara rasio dia cukup kuat membayarnya, sama juga tanggungannya itu juga lumayan kecil, dan juga skor kredit itu cukup 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 baik serta rasio cicilan terhadap pendapatan yang tergolong rendah. Nah,
Lanjut ke klaster 1 itu nasabah klaster ini, nah sebaiknya hanya diberikan pinjaman dalam jumlah kecil hingga menengah, nah, dengan persyaratan yang disesuaikan seperti jaminan tambahan, tenor pendek atau monitoring berkala. Nah, jadi ibaratnya klaster 1 ini perlu perhatian sedikit sedikit khusus ya jika kita approve pemohonan untuk hutangnya ini. Nah, karena itu tadi dengan ibaratnya dengan faktor-faktor yang sudah ada di box plot yang kita analisis tadi. Nah, lanjut terakhir. Nah, klaster 2 ini resikonya tinggi dan oleh karena itu memerlukan pendekatan yang jauh lebih hati-hati. Nah, rasio cicilan terhadap pendapatan mereka sangat tinggi, menunjukkan bahwa porsi besar dari penghasilan mereka telah dialokasikan untuk pembayaran pinjaman. Nah, itu tadi. Karena kan di sini itu salah satu fungsi kita mengeluarkan fitur encoding rasio to pay per month. Nah, kan bisa dilihat di sini kalau misalnya 0,8 berarti itu orang itu untuk membayar apa cicilannya itu udah mengeluarkan 80% dari gaji gitu loh. Kan juga namanya manusia kan belum juga makan, belum juga ada kebutuhan emergensi. Nah, disitulah maka itu tergolong ke klaster 2 yang dimana resikonya itu lebih tinggi. Nah, meskipun pengajuan peminjaman besar, kemampuan bayar mereka tidak cukup ideal untuk menanggung beban utang jangka panjang. Nah, untuk dari kesimpulan yang saya tarik sendiri di sini itu mungkin untuk segmentasi nasabah untuk permohonan hutang ini itu bisa di klaster. Nah, cuma itu tadi kita perlu mericek ulang apakah benar-benar oke gitu. Nah, dan juga seperti kayak klaster 2 itu tadi itu juga bisa dibuat pertimbangan gitu. Oh, dia kalau kalau dijalankan ke clustering dia masuknya 0. Jadi kayak kayak oh, orang ini karena masuk 0 ini mungkin bisa resikonya sedikit rendah lah. Cuma juga perlu pertimbangan dari Pihak yang bank. berkecimpung nah di pihak banknya sendiri, soalnya kan juga mereka yang lebih tahu karakteristik orang ini cukup apa enggak. Nah, jadi klaster ini sedikit membantu lah untuk pekerjaan mereka agar mereka bisa menarik kesimpulan, oke, permohonan di ACC kamu bisa hutang. Nah, gitu. Kan juga kita eh, bisa saja terjadi ada orang ini masuk ke klaster 2. Nah, dia ini rasio to pay-nya itu rendah, rasio to pay-nya itu tinggi, pinjamannya dia tinggi, tetapi dia itu punya banyak aset-aset untuk sebagai jaminan atau apa gitu ya juga juga bisa saja di-approve oleh pihak bank. Nah, itu tadi. Oke, selebihnya bisa ditutup Mas Ilham Dhani. Oke, cukup sudah presentasi dari kami. Selebihnya dan sekurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.